sekarang sudah waktunya kita memasuki jam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ibu beri waktu 5 menit. Bagi yang masih bajunya belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Bagi yang mengantuk bisa mengambil air wudhu terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah siap bisa duduk di bangkunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga anak-anakku siswa-siswi kelas 8 SMPN 1 Kota Kediri dalam kegiatan belajar hari ini diberi kemudahan dan dijadikan siswa-siswi yang cerdas baik dari segi ritual maupun sosial. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Rizka Fitriana Ningsih, ya. Asvin Yuyun, Hizbiyah Nahdliyatul Ummah, Fitria, Muhammad Firdaus, Siti Naimatul. Ya, alhamdulillah pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadir semua, tidak ada yang sakit ataupun alfa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai sifat jujur dan juga keadilan. Untuk menumbuhkan sifat dan juga rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Mengapa Ibu memilih lagu Garuda Pancasila? Karena dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Garuda Pancasila itu pada sila kelima terdapat nilai untuk perintah berbuat keadilan. Silakan kepada ketua kelasnya Mbak Siti Naimatul untuk dipimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Ya, boleh berdiri, nggak apa-apa. Silahkan. Terima kasih Mbak Ima dan teman-teman. Sekarang mari kita buka buku pelajaran kita halaman 37. Nah, anak-anak silahkan dibaca terlebih dahulu halaman 37. Mari merenung. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Nah, setelah kalian membaca, apa hikmah yang dapat kalian ambil? Pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Materi pada hari ini yaitu mengutamakan kejujuran dan berperilaku keadilan. Iya, setelah kalian membaca dan merenungkan materi tadi, jadi sikap apa yang harus diambil jika contohnya yang pertama, ada bolpen temannya yang jatuh di meja kalian. Apa sikap yang harus kalian perbuat? Apakah mengaku itu bolpennya ataupun kita dengan jujur dan mengembalikannya? Nah, betul sekali. Jadi setelah menemukan bolpen yang ada di bawah meja, kita harus memberikannya kepada yang bersangkutan. Nah, contoh lagi, apabila kita menemukan uang saku teman yang jatuh di jalanan, apa yang anak-anak harus lakukan? Iya, anak-anak harus mengembalikannya kepada yang berhak ataupun yang mempunyai. Nah, untuk itu manfaat mempelajari materi pada hari ini yaitu tentunya diharapkan anak-anak dapat memahami pengertian
serta dapat menyebutkan apa yang menjadi dasar perbuatan jujur dan juga berlaku adil. Dan nantinya anak-anakku, siswa-siswi diharapkan juga mampu dan terampil menerapkan berperilaku adil dan juga jujur. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan sedikit memberikan materi, lalu kita adakan sesi diskusi dengan metode jigsaw. Nanti akan kita bagi 4 kelompok. Nah, masing-masing nanti akan ada perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sebelum kita berdiskusi, Ibu akan sedikit bercerita. Cerita ini merupakan cerita ibrah yang dapat kita ambil ataupun dapat kita teladani dari salah satu khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab berbincang-bincang dengan seorang kakek Yahudi. Lalu kakek Yahudi pun itu bercerita kepada Umar. Sebelum kakek Yahudi itu bercerita, Khalifah Umar bertanya kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, engkau telah jauh-jauh datang dari Mesir hingga ke sini. Adakah yang ingin engkau sampaikan?" tanya Umar kepada sang kakek. Lalu sang kakek pun menceritakan bahwasannya beliau datang jauh-jauh dari Mesir ingin bercerita dan ingin membagikan keluh kesahnya kepada Umar. "Wahai Khalifah Umar, sesungguhnya aku tidak lagi mempunyai satu harta pun di dunia ini, karena pada saat ini satu-satunya harta yang aku punya telah dirampas sepihak oleh pemerintahan." Lalu sang Umar pun berkata kepada kakek, "Wahai kakek, apakah benar seperti itu?" "Iya Khalifah, bahwasannya rumahku, satu-satunya hartaku yang saat ini kupunya, telah digusur untuk pembangunan suatu masjid. Hingga kini aku tidak mempunyai satu pun harta yang aku punya." Lalu dengan ekspresi marah, dengan wajah yang begitu merahnya, sang Umar, sang khalifah, mengambil tulang unta. Dan beliau menggoreskan tulang unta itu dengan pedangnya, yaitu berupa huruf alif. Lalu berkatalah sang Umar kepada sang kakek, "Wahai kakek, kuberikan tulang ini padamu. Pergilah ke Mesir, berikan tulang ini kepada gubernurmu." Lalu sang kakek pun mendatangi gubernurnya yang bernama Amru bin As. Ketika sang kakek memberikan pesan itu, memberikan tulang itu kepada Amru bin As, seketika wajah Amru bin As menjadi pucat. Dan beliau melakukan pembongkaran terhadap masjidnya. Ketika hendak membongkar masjid tersebut, sang kakek bertanya, "Wahai Amru bin As, apa yang membawamu sampai enggan melanjutkan pembangunan masjid ini? Ini hanyalah tulang busuk yang dititipkan kepadaku." Lalu sang Amru bin As berkata kepada seorang kakek tersebut, sambil memegang pundak kakek tersebut, Amru bin As berkata, "Wahai kakek, sesungguhnya ini hanyalah tulang busuk. Dan sesungguhnya dalam tulang busuk ini terdapat pesan yang luar biasa dari seorang khalifah Umar bin Khattab. Beliau berpesan kepadaku bahwasannya suatu saat nanti aku juga akan membusuk seperti tulang ini. Dan di dalam tulang ini terdapat tulisan atau lafal alif, yang berarti keadilan harus ditegakkan baik itu ke atas maupun ke bawah." Kakek itu pun berbicara kepada Amru bin As, "Wahai Amru bin As, sungguh mulia sekali agamamu, hingga aku jatuh hati padanya." Lalu Amru bin As
berkata kepada kakek itu, "Inilah Islam, agama rahmatan lil alamin." Dengan begitu, seorang kakek Yahudi memutuskan untuk berhijrah untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu tadi anak-anak ibrah yang dapat kita ambil dari Khalifah Umar bin Khattab dan juga Amru bin As. Kira-kira dari ibrah tadi, dari cerita tadi, apa yang bisa anak-anak dapatkan? Ya, kita harus berlaku adil kepada siapapun dan juga kapanpun. Oke, sekarang kita bentuk menjadi 4 kelompok dan nanti masing-masing anak akan mendapatkan temanya sendiri-sendiri. Maksudnya masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan temanya sendiri-sendiri. Setelah itu, setelah kalian berdiskusi tentang tema tersebut, akan kita kirimkan delegasi dari setiap kelompok ke kelompok yang lain. Sehingga dalam satu kelompok nanti ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Setelah berdiskusi, nanti kita akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Ya, yuk silahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ya, kelompok 1 materinya yaitu mengenai definisi jujur dan juga dalil yang mendasari berperilaku jujur. Kelompok 2 definisi berperilaku adil dan juga dalil yang mendasarinya. Kelompok 3 mencari 10 contoh perilaku jujur. Kelompok 4 mencari contoh 10 perilaku adil. Nah, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Nah, setelah kalian berdiskusi dan setelah setiap kelompok menjadi kelompok kecil di mana ada perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, silahkan sekarang perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, terima kasih kelompok 1, luar biasa sekali. Beri aplaus yang meriah dong untuk kelompok 1. Baiklah teman-teman, itu tadi materi kita pada hari ini. Memang benar yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4, bahwasannya kita sebagai manusia harus mampu berperilaku jujur dan mampu berperilaku adil. Tidak memandang bulu dengan siapa kita berperilaku jujur, tidak memandang bulu dengan siapa kita harus berperilaku adil. Kita harus menerapkan perilaku jujur dan adil dimanapun dan juga kapanpun. Oke, sekarang kita buka buku LKS-nya, halaman 37 ya. Ya, 37 yang bawahnya yang kalian baca tadi. Di halaman 37 silahkan kalian kerjakan materi pembelajaran yang bagian A dan juga B ya. Minggu depan kita koreksi bersama, dan karena ini sudah mendekati penilaian akhir semester, maka nilainya nanti insya Allah akan Ibu jadikan sebagai salah satu nilai penunjang sebagai nilai rapor kalian. Seperti itu ya. Yuk kita kemasi dulu bukunya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.